kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat mengenai materi pembentukan karakter anak di sekolah. Di sini kami terdiri dari 3 pemateri. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Resti Aryani. Pemateri kedua yaitu Ria Elvani dan pemateri ketiga yaitu Rika Winanda. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai materi hakikat sekolah berkarakter. Sekolah merupakan sebuah tempat di mana terjadinya proses pendidikan secara formal. Di sekolah terjadi proses transfer ilmu yang dinamakan proses belajar. Sekolah berkarakter merupakan upaya yang dilakukan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya melalui berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, maupun menciptakan suasana lingkungan sekolah, sehingga budaya karakter menjadi sikap batin atau belief system, serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah menjadi sangat penting di dalamnya, sebagai sarana menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudaya. Selanjutnya yaitu visi sekolah berkarakter. Visi sekolah berkarakter yaitu membangun karakter anak melalui pembelajaran holistik berbasis karakter. Selanjutnya, misi sekolah berkarakter. Misinya yaitu membentuk anak didik dengan karakteristik. Yang kedua, berkarakter dan bermanfaat. Yang ketiga, pembelajar sejati, yaitu memiliki rasa ingin tahu tinggi, minat baca tinggi dan aktif. Yang ketiga, berpikir kreatif dan terbuka, kritis, analitis, reflektif, berpikir divergen, melihat berbagai sudut pandang, berpikir tingkat tinggi, dan berorientasi pada solusi. Yang kelima yaitu menguasai keterampilan hidup, komunikator yang efektif, mudah beradaptasi dan mampu bersosialisasi. Dan yang terakhir yaitu bersemangat atau etos yang tinggi, antusias menghadapi tantangan dan berani mengambil resiko. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah berkarakter. Ciri-ciri sekolah berkarakter yang pertama yaitu bersih, rapi, dan nyaman. Yang kedua yaitu disiplin, dan yang ketiga yaitu sopan. Cara membuat sekolah menjadi sekolah yang berkarakter. Yang pertama yaitu menegakkan tonggak. Yang kedua, memilih moto berbasis karakter. Yang ketiga, memperkenalkan konsep pendidikan karakter kepada seluruh staf. Dan yang keempat, mempertimbangkan tipe-tipe kepribadian macam apakah yang kita inginkan dari siswa. Selanjutnya, menganalisis kebudayaan moral. Terus merencanakan program pendidikan karakter berkualitas, membuat penilaian sebagai bagian dari perencanaan. Selanjutnya yaitu memilih strategi organisme untuk mendorong kebaikan, dan yang terakhir meluangkan waktu bagi karakter. Baiklah, di sini saya Ria Elvani dengan NIM 18591112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Terdapat 18 nilai yang dikembangkan di sekolah berdasarkan rumusan Kemendiknas. Yang pertama yaitu nilai religius, artinya sikap dan perbuatan, penanaman sikap dan perbuatan kepada seseorang atau murid untuk menjadikan dirinya patuh terhadap agama yang dianutnya, serta menghargai ibadah agama orang lain dan berusaha hidup rukun dengan agama orang lain. Yang kedua yaitu nilai jujur. Penanaman nilai jujur yaitu sikap dan tindakan yang menjadikan dirinya untuk menjadi seseorang yang dapat dipercaya, baik itu dalam perbuatan maupun tindakan. Yang ketiga yaitu nilai toleransi. Penanaman nilai toleransi di sekolah yaitu untuk menjadikan dirinya dalam menghargai, menghormati setiap perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai disiplin. Di sini penanaman nilai disiplin yaitu menjadikan dirinya untuk dapat tertib atas peraturan
atau menaati tata tertib atau peraturan yang telah berlaku di sekolah tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai kerja keras. Artinya di sini penanaman nilai kerja keras yaitu suatu sikap atau tindakan yang ditanamkan untuk tidak pantang menyerah dan terus berusaha. Selanjutnya yaitu nilai kreatif, di mana penanaman nilai kreatif ini yaitu mengembangkan suatu bakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan yang baru. Selanjutnya yaitu nilai mandiri. Artinya penanaman nilai mandiri di sini yaitu suatu sikap atau tindakan yang menjadikan dirinya tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu nilai demokratis. Penanaman nilai demokratis di sekolah yaitu menjadikan dirinya atau suatu sikap atau tindakan bahwasanya semua yang ada di sekolah itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya yaitu nilai rasa ingin tahu, di mana sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang belum ia ketahui dengan menambah kajian pada dirinya, suatu pengetahuan kajian pada dirinya. Selanjutnya yaitu nilai semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang lebih mengutamakan atas kepentingan bangsa daripada kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok. Selanjutnya yaitu nilai cinta tanah air, di mana penanaman nilai cinta tanah air ini hampir sama dengan nilai semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak atau bersikap dan berwawasan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya dan kelompok. Selanjutnya yaitu nilai menghargai prestasi dan bersahabat, di mana penanaman nilai menghargai prestasi dan bersahabat yaitu menjadikan dirinya antusias terhadap apa yang diraih oleh dirinya, keberhasilan yang diraih oleh dirinya maupun orang lain. Selanjutnya yaitu nilai cinta damai. Penanaman nilai cinta damai ini menjadikan dirinya tidak senang dalam permusuhan, keributan, artinya dia merangkul semuanya, baik itu yang memiliki perbedaan maupun dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nilai gemar membaca. Ya, penanaman nilai gemar membaca di sekolah ini yaitu memberikan kebiasaan kepada dirinya untuk meluangkan sedikit waktu untuk menambahkan wawasan atau pengetahuan pada dirinya. Ya, baiklah, selanjutnya yaitu nilai peduli lingkungan, di mana penanaman nilai peduli lingkungan di sekolah di sini yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk menjaga serta mencegah kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki alam yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu nilai peduli sosial, di mana nilai peduli sosial di sini yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan atau mengulurkan tangan pada orang lain, masyarakat yang membutuhkan. Serta yang terakhir yaitu nilai tanggung jawab, di mana penanaman nilai tanggung jawab di sini yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat maupun negara, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mungkin itulah tadi 18 nilai yang dikembangkan di sekolah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri Rika Winanda. Baiklah, nama saya Rika Winanda, NIM 1859114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Saya akan membahas tentang membangun budaya moral di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian moral dan budaya. Moral mengacu kepada akhlak sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum, adat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sedangkan budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang permainan. Dalam permainan bisa juga melatih moral kita, seperti contohnya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mendefinisikan tugas, menyusun aturan, dan mendisiplinkan siswa.
Selanjutnya, mengurangi perilaku mengganggu, agresif, tidak mengerjakan tugas, dan meningkatkan rasa malu. Kemudian, mempromosikan perilaku yang baik dengan dibentuknya tim pujian. Selanjutnya kita membahas tentang aspek kehidupan bermoral. Menurut Thomas Lincoln, ada hal-hal penting untuk memiliki karakter yang baik. Yang pertama, kata hati memiliki dua sisi, yaitu sisi kognitif dan sisi agresif. Kemudian, empati adalah pengenalan diri kita seakan kita merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian, pengendalian diri juga penting untuk menjaga atau membatasi kemanjaan diri kita. Kemudian, kesadaran akan harga diri. Ketika kita memiliki kesadaran ini, kita akan menghargai diri sendiri. Kemudian, kita mencintai kebaikan. Bentuk tertinggi karakter itu adalah mencintai kebaikan agar kita ketertarikan tulus terhadap kebaikan tersebut. Kemudian, kerendahan hati adalah salah satu kebaikan moral yang sering diabaikan, namun bagian penting dari karakter yang baik. Kemudian kita akan membahas tentang komponen karakter yang baik. Yang pertama ada moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Kemudian moral feeling atau perasaan, penguatan emosi tentang moral. Kemudian moral action atau perbuatan tentang bermoral. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen budaya sekolah yang baik. Ini ada menurut Likona ya, Likona. Yang pertama ada kepala sekolah yang menjadi kepemimpinan moral dan akademik. Kemudian masyarakat sekolah memiliki rasa persaudaraan. Kemudian organisasi murid menerapkan kepemimpinan demokratis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab murid untuk menjadikan sekolah yang berkarakter atau menjadi sekolah yang terbaik. Selanjutnya, disiplin sekolah yang ditegaskan secara menyeluruh. Kemudian ada juga hubungan semua warga sekolah bersifat saling menghargai, adil, dan bergotong royong dalam hal apapun. Kemudian ada juga kerendahan hati. Adalah salah satu kebaikan moral yang sering diabaikan, namun bagian penting dari karakter yang baik. Kita masuk dengan adanya artefak budaya positif dan artefak budaya negatif. Yang pertama kita akan membahas tentang artefak budaya positif. Yang pertama ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian penghargaan pada yang berprestasi. Selanjutnya, hidup semangat, menegakkan sportivitas, jujur, mengakui keunggulan pihak lain. Kemudian ada juga saling menghargai perbedaan. Selanjutnya, saling percaya terhadap orang lain. Adapun artefak budaya negatif. Budaya negatif, artefak budaya negatif ini yang pertama itu banyak jam kosong dan absen dari tugas, terlalu permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai moral. Kemudian ada juga adanya fiksi atau mengarah pada perpecahan terbentuknya. Kemudian ada juga kelompok yang saling menjatuhkan, seperti kelompok yang pada diskusi itu ada yang menanya dan teman tidak menjawab. Itu hal yang sering terjadi ya di dalam kuliah ataupun diskusi-diskusi kelompok kecil.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai membangun budaya moral di sekolah. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.